Kampung narkoba di kawasan pemukiman pinggiran Sungai Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi mendapatkan perlawanan dari keluarga pelaku pengedar narkoba. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan masuk ke dalam permukiman di Jalan Kelambir 5, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Satu persatu para pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi berhasil diringkus. Dalam penggerebekan, petugas sempat mendapat perlawanan dari warga dan keluarga pelaku dengan menantang polisi. Karena panik, seorang pelaku narkoba nekat kabur dengan terjun ke sungai. Dalam penggerebekan kali ini petugas mengamankan 5 orang pengedar berikut barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan elektrik dan alat isap. Dan ini rekan-rekan sekalian merupakan kegiatan rutin ya, di mana setiap minggu diupayakan bahwa kita akan selalu melaksanakan gerebek kampung narkoba sebagai bentuk keseriusan Polrestabes Medan dan jajarannya untuk menangani masalah narkotika yang akhir ini memang masih marak. Kelima pengedar langsung diamankan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipalapa Harahap, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut air isi ulang terperosok di saluran air sedalam 2 meter di Jember, Jawa Timur saat hendak diparkir untuk mengisi air isi ulang pada pelanggannya. Kernet yang sedang memarkirkan truk tewas seketika terjepit truk. Sebuah truk pengangkut air isi ulang terperosok di saluran air sedalam 2 meter di Jalan Jawa 7, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, truk tersebut akan mengisi air isi ulang kepada pelanggannya. Saat truk hendak diparkir di depan kios air isi ulang itu, kernet truk turun dan memberi aba-aba sang sopir dari belakang truk. Diduga cor-coran di atas saluran air tersebut tak kuat menahan beban truk berisi air itu hingga akhirnya truk terjebak. Sang kernet yang ada di belakang langsung terjepit truk dan tewas seketika. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Subandi, Jember. Sementara truk dievakuasi beramai-ramai gunakan alat berat. Pemirsa, operasi pasar yang digelar Pemkot Pasuruan, Jawa Timur diwarnai keributan. Seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antre beras bersama ratusan orang berjam-jam. Ratusan warga antre panjang dalam operasi pasar yang digelar di Sperindak Pemkot Pasuruan di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mereka antre untuk membeli 5 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000. Minyak goreng Rp13.000, gula pasir Rp16.000, dan daging ayam Rp30.000. Yang merasa kehilangan anaknya. Ramainya antrean bahkan membuat seorang anak balita harus diamankan petugas karena terlepas dari pengawasan orang tuanya yang sibuk antre. Warga rela antre panjang karena harga beras jenis medium di pasaran sudah tembus di angka Rp16.000 per kilonya. Makan mas, beras mahal soalnya. Beras mahal? Ya. Berapa Bu? 1 kilonya 7. Kalau di sini berapa? Kalau di sini 5 kilonya 51. 51 ya. Harapannya ada terus apa gimana? Harapannya kalau bisa ada gini terus. Rencananya operasi pasar ini akan kembali digelar pada 29 Februari dan 6 Maret mendatang dengan kuota beras murah sebanyak 20 ton. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. 5 orang meninggal dunia akibat merebaknya penyakit demam berdarah Dengio atau DBD di Jombang, Jawa Timur. Sementara ratusan pasien lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit setempat. Serangan demam berdarah terus membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah. Seorang anak berusia 8 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat di RSUD Jombang sejak 17 Februari lalu. Meski sudah dimasukkan ke ruang ICU dan diberikan perawatan intensif, kondisi tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Total, sudah 5 orang meninggal dunia sejak DBD merebak sejak awal tahun 2024 lalu. Sementara masih ada 131 pasien demam berdarah yang dirawat intensif di RSUD Jombang, Jawa Timur. Kalau memang tidak abnormal,
Nggak hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Diduga penyebaran DBD ini terkait puncak musim hujan sesuai dengan periode perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Untuk itu, warga diharap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama kamar mandi, agar tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya jentik nyamuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penikmat bakso, bisa jadi pilihan untuk menjajal menu yang satu ini pemirsa di Yogyakarta. Terdapat warung bakso yang menyajikan bakso dengan pedang samurai. Mendengar menu bakso, terbayang makanan berkuah dengan olahan daging sapi yang berbentuk bulat. Namun di warung ini cukup unik, menyajikan bakso dengan sebilah pedang dibalur saus pedas, kemudian dibakar di atas api yang membara. Tak hanya bakso samurai, bakso sumsum jumbo dan merapi yang berisi aneka jeroan ini juga menjadi menu andalan, disajikan dengan pilihan kuah, mulai dari yang original hingga kuah mercon. Nah pemirsa, ini nih menu yang sudah saya pesan. Saya mau langsung nikmati nih gimana sensasi makan bakso sumsum spesial di Bakso Pajero. Bakso sumsum yang besar ini sangat menggoyang lidah, apalagi dengan campuran sambal merconnya. Rasa bakso samurai pun tak kalah lezat. Satu porsi bakso samurai ini bisa dinikmati 3 hingga 4 orang. Warung bakso Pajero selalu ramai didatangi pembeli yang datang tak hanya dari dalam kota, melainkan juga dari luar kota. Enak sih, banyak varian baksonya, ada kayak tetelan, terus bakso bakar, bakso samurai yang viral itu kan, sama itu bakso Merapi sih Mbak. Ya. Yang paling favorit? Suka bakso Merapi, karena itu kenyang banget loh. Cobain sih rasanya enak, nggak terlalu yang keras banget, baksonya lumayan enak lah. Kalau nggak jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya puas lah. Warung ini buka setiap hari, namun di saat jam makan siang dan makan malam selalu ramai dipadati pembeli. Bahkan pembeli pun rela antri untuk bisa mendapatkan kursi demi menikmati bakso di sini. Kita cukup terjangkau Kak, itu mulai dari 16.500 kakaknya sudah bisa menikmati satu mangkuk bakso Pajero. Saat weekend ya, itu kita bisa bilang 50% mungkin, dan untuk penjualan per hari rata-rata bisa 500 porsi bakso Kak. Rasanya begitu nikmat, apalagi jika dinikmati selagi hangat pemirsa. Dan yang paling saya suka nih adalah bakso samurai bakarnya. Kekenyalan dagingnya, bumbunya begitu meresap, dipadukan dengan saus barbeque yang begitu lezat. Nah, bagi Anda yang penasaran begitu ya, silakan datang ke daerah Jalan Kolombo, Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman, Adisa Rizkia, Fadoliku Sundarto, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, berbagai kegiatan menarik dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa peduli lingkungan sejak dini. Ya, di Sekolah Tarakanita Rawamangun, Jakarta Timur, ratusan siswa diajak mengolah sampah kulit buah jadi ekoenzim bermanfaat untuk disinfektan, sabun, hingga pupuk alamiah. Ratusan siswa Sekolah Tarakanita Rawamangun, Jakarta Timur, mulai dari TK, SD, hingga SMP, begitu antusias mengolah sampah menjadi ekoenzim. Ya, ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah sampah organik yang memiliki banyak manfaat untuk alam dan manusia. Proses pembuatan ekoenzim ini cukuplah mudah. Para siswa terlebih dahulu menyiapkan toples, air, dan molase atau tetes tebu dengan takaran tertentu, serta sampah organik buah-buahan. Semua bahan kemudian dicampur lalu diaduk secara merata. Seperti air, sampah-sampah organik berupa kulit sayur dan buah, dan juga kita memakai molase. Koenzim itu ya yang paling utama adalah menjaga
lingkungan kita. Untuk mengurangi sampah di lingkungan kita dengan memanfaatkan sampah dari kulit buah, yaitu sampah organik yang bisa kita olah kembali. Bagi saya lumayan seru sih, soalnya ini baru pertama kali dan ternyata gampang untuk membuat ekoenzim. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kemudian juga menjadi sarana belajar bagi peserta didik untuk bagaimana mengolah sampah dan memanfaatkan sampah organik menjadi hal-hal yang bermanfaat. Tujuan dari kegiatan ini di samping membuat peserta didik itu secara mandiri juga belajar tentang bagaimana mengolah sampah yang baik, demikian juga secara global itu bagaimana memupuk rasa kecintaan terhadap bumi ini. Dalam gelar peduli sampah ini, para siswa secara nasional bisa hasilkan sebanyak 22.000 liter ekoenzim. Berarti kita taruh di situ ya? Iya. Oke. Baik, Farnisa, seperti inilah hasil dari pembuatan kegiatan ekoenzim dari kulit buah ini diharapkan kepada anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan dan juga sampah. Di Jakarta, Anissa Septriani, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, dikira hilang tenggelam di sungai di Brebes, Jawa Tengah, tim SAR melakukan pencarian terhadap seorang bocah di sekitar lokasi. Uniknya, sang bocah ternyata turut menonton pencarian sehingga operasi pencarian pun dihentikan. Kejadian ini pun viral di media sosial. Unik, pencarian yang dilakukan tim SAR di Kali Irigasi Jatibarang Lor, Jatibarang Brebes, Jawa Tengah terhadap seorang bocah ini viral di media sosial. Sudah dicari ke pelosok saluran irigasi. Ternyata bocah korban yang dikira tenggelam itu justru ikut menonton pencarian. Kejadian berawal saat beberapa bocah tengah mandi di sungai. Iseng, dua bocah ditinggal oleh kawan-kawannya, tidak memberitahu kawan mereka, kedua bocah itu justru pulang untuk tidur hingga dikira tenggelam dan dilaporkan warga ke pihak tim SAR. Setelah bangun, keduanya justru ikut menonton pencarian itu. Beredar juga kisah lain yang menyatakan dua bocah hilang, namun satu sudah ditemukan. Karena bisu, ia tidak bisa dimintai keterangan hingga warga lapor ke tim SAR. Mengetahui tidak ada laporan orang hilang dan memastikan tidak ada korban tenggelam, tim SAR segera menghentikan proses pencarian. Dari Brebes, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan.